Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surga adalah tempat terindah yang diidamkan oleh setiap orang beriman. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan dan kenyamanan yang belum pernah dirasakan manusia selama hidup di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 24. Sebagai hadiah spesial, surga tentu tak bisa dimasuki oleh setiap orang begitu saja. Ia punya kriteria dan syarat khusus untuk bisa menikmatinya. Setidaknya bekal yang dibutuhkan dianggap cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan izin masuk ke dalam surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tidak jauh dari mereka. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya, yaitu orang yang takut kepada Tuhan yang maha pemurah sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Quran Surat Kahf ayat 31-33. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid menjelaskan 4 ciri calon penghuni surga sebagai janji dari Allah untuk mendekatkan surga kepada orang-orang bertakwa dengan ciri-ciri tersebut. Berikut 4 ciri calon penghuni surga tersebut. Pertama, awab, yaitu orang yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan. Dalam makna lain disebutkan pulang kepada zikrullah setelah melalaikannya. Ubaid ibnu Umar menjelaskan, awab adalah yang mengingat dosa-dosanya lalu beristighfar dan bertobat. Sedang Imam Mujahid mengatakan awab adalah orang yang mengenang kesalahannya saat sendirian. Ia memohon maghfirah kepada Allah. Melakukan kesalahan adalah keniscayaan bagi manusia, tapi hal itu bukan alasan untuk tenggelam dalam kesalahan atau dosa tanpa perbaikan. Dengan memperbanyak istighfar, seorang hamba bisa terhindar dari memikul beban yang berat dan selalu menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan. Allah berfirman, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Yang kedua, hafiz, memelihara aturan-aturan Allah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa maksud dari memelihara semua peraturan Allah ialah memelihara apa-apa yang diamanatkan oleh Allah kepadanya dan apa-apa yang difardukan atasnya. Qatadah berucap memelihara semua peraturan Allah adalah memelihara semua hak dan nikmat Allah padanya. Nafsu itu memiliki 2 kekuatan, kekuatan untuk menuntut dan kekuatan untuk menahan. Seorang awwab menggunakan kekuatan untuk menuntut tersebut dalam mendorong dirinya kembali ke jalan Allah, sedangkan kekuatan untuk menahan itu pakai untuk menghindari berbagai kemaksiatan dan larangan Allah. Ibarat sebuah tanaman, ketika keimanan tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak dipelihara, maka perlahan pohon keyakinan itu menjadi layu. Sebaliknya, jika keimanan tersebut disiram, diberi pupuk dan dipelihara dengan baik, niscaya keyakinan itu tumbuh subur dan dapat dipetik hasilnya. Terlebih karena secara mendasar keimanan itu bersifat fluktuatif. Kadang ia mendaki naik, namun tak sedikit iman itu terpelanting jatuh hingga nyaris berada di bibir jurang yang dalam. Olehnya memupuk keimanan kita dengan amal soleh adalah keniscayaan bagi seorang muslim. Ketiga, khasyah. Secara bahasa, khasyah adalah takut. Khasyah adalah rasa takut seorang hamba yang disebabkan ilmu yang dimilikinya terhadap hal yang ditakuti. Semakin besar rasa khasyah, kian besar rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Dengan rasa tersebut, seorang hamba melakukan semua amalan yang diperintahkan demi menunjukkan cintanya kepada Allah. Sebagaimana rasa khasyah dapat meminimalisasi perbuatan maksiat seorang hamba, karena ia merasa bahwa Allah ada di mana-mana dan mengawasi tingkah lakunya, sehingga dia takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Keempat, hati yang inabah. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya ialah datang dengan hati yang kembali kepada Allah dari kemaksiatan.
Karena hakikat inabah adalah menghadapnya qalbu kepada ketaatan kepada Allah. Inabah merupakan inti dari ibadah yang agung. Allah mensifati para nabi serta hamba yang beriman dengan sifat inabah ini. Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit, kemudian dia bertobat." Quran Surat Sad ayat 34. Lebih jauh Ibnu Al-Qayyim menambahkan, inabah adalah kembali menggapai ridha Allah dengan disertai taubat serta mengikhlaskan niat. Inabah merupakan pintu kebahagiaan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Namun kita bisa memahami sifat-sifat ahli surga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an sehingga kita termotivasi untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di antara sifat-sifat tersebut terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Quran Surat Al-Imran ayat 134-135. Ada 4 sifat ahli surga sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Pertama, gemar berinfak, yaitu mengeluarkan sebagian harta selain zakat wajib untuk kemaslahatan umum. Hal tersebut berkaitan dengan kedermawanan seorang dan kepeduliannya pada orang lain. Sifat dermawan itu sudah banyak dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Abu Bakar. Dikisahkan pada perang Tabuk ketika Rasulullah SAW mengimbau para sahabat untuk mengumpulkan bantuan. Abu Bakar menyerahkan semua harta yang ada di rumahnya kepada Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumahmu?" Ia menjawab, "Allah dan Rasulnya." Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, mengendalikan kemurkaan. Dalam kehidupan sehari-hari tentu ada saja persinggungan dengan orang lain sehingga menimbulkan kemarahan. Tetapi dalam ayat ini disebutkan salah satu sifat ahli surga adalah menahan amarah sehingga tidak tersalurkan pada kata-kata atau tindakan. Dalam sebuah hadis tentang cara mengendalikan atau meredam amarah, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amarah itu dari setan, sementara setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah ia berwudu." Hadis riwayat Abu Daud. Ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Sifat ini adalah kelanjutan dari sifat sebelumnya, yaitu menahan amarah. Orang yang mampu menahan amarah, maka ia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain sehingga ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain, maka hatinya akan selalu gusar dan hidupnya tidak tenang. Terkait perintah untuk gemar memaafkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim." Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Dari ayat tersebut kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan untuk menyikapi kezaliman seseorang pada kita. Pertama, membalasnya dengan kezaliman yang setimpal. Kedua, memaafkan dan berbuat baik padanya. Pilihan kedua inilah yang paling dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita memaafkan kesalahan orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang besar di sisinya. Keempat, meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Jika 3 sifat ahli surga sebelumnya terkait dengan hubungan seseorang dengan sesama manusia, maka sifat yang keempat ini tentang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya ia menzalimi dirinya sendiri, karena akibat buruk dari maksiat tersebut tidak akan kembali kecuali pada dirinya sendiri. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberinya kesempatan untuk bertobat seraya meminta ampunan dan menyesali semua dosanya. Tobat itulah jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia kembali menjadi hambanya yang bertakwa dan dimasukkan ke dalam golongan ahli surga. Demikian 4 ciri calon penghuni surga yang terangkum dalam Al-Quran.
Semoga menjadi motivasi bagi setiap muslim untuk memilikinya sekaligus menjadi jalan menuju pintu surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.